Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak di channel Areska. Dan di Kedemetro kali ini kita akan membahas tentang binomial Newton teorema. Nah, sebelumnya kalian sudah menyimak video tentang Pascal triangle belum? Atau segitiga Pascal? Ya, nah, seperti gambar di samping ini ya. Ini merupakan koefisien-koefisien dari penjumlahan dua variabel yang kita pangkatkan. Kalau yang ini berarti A ditambah B pangkat 1, ya kan? Ini koefisien-koefisiennya. Kemudian kalau yang ini, ya, ini merupakan koefisien-koefisien untuk A ditambah B pangkat 2 dan seterusnya. Nah, kalau ini berarti koefisien-koefisien untuk A ditambah B pangkat 3 ya. Nah, segitiga Pascal ini tentu sangat membantu buat kita untuk menguraikan penjumlahan variabel yang pangkatnya lebih dari 2. Kalau pangkat 2 itu sudah biasa ya. Nah, kalau lebih dari 2 sepertinya kita harus dibantu dengan koefisien-koefisien yang tersedia di segitiga Pascal. Namun, kalau misalnya dua variabel yang kita jumlahkan itu pangkatnya lebih dari 5 misal, oke lah, 6, berarti kita masih bisa menambahkan segitiga Pascal ini satu baris lagi ya untuk mendapatkan koefisien-koefisien dari A ditambah B pangkat 6. 1, 6, ini 5 tambah 10 berarti 15, 10 tambah 10, 20. Kemudian 10 tambah 5 berarti ini 15 dan ini 6. Kemudian di sini 1 sehingga kita bisa menguraikan A ditambah B pangkat 6 dengan mudah. Karena koefisien-koefisiennya tinggal dilihat dari segitiga Pascal ini. Nah, namun jika kita diminta untuk menentukan katakanlah A ditambah B pangkat 10 misal. Kita diminta untuk menguraikan A ditambah B pangkat 10. Tentu kerepotan sekali apabila kita harus membuat segitiga Pascal hingga 10 baris, gitu kan. Nah, di sini kita harus berterima kasih banget kepada Sir Isaac Newton, gimana sih cara bacanya? Isaac Newton yang sudah merangkumkan bentuk ini dengan, ternyata ada keterkaitan loh antara kombinasi dari pangkatnya dengan koefisien-koefisiennya ini. Nah, mari kita coba lihat. Kita ambil yang ini dulu. Oke ya, di situ koefisiennya adalah ada angka. Oke, ini kita hapus saja dulu. Di situ ada angka 1, 2, 1. Nah, ini koefisien dari A ditambah B pangkat 2. 1 kali A kuadrat ditambah 2 AB gitu kan, ditambah 1B kuadrat. Oke, ternyata satu ini ada hubungan antara kombinasi dengan pangkat dari koefisien A. Ini kombinasi 2. Oke, dari berapa? Dari 2. Nah, kemudian kalau yang angka 2 ini ternyata ada hubungannya, yaitu kombinasi dari pangkat yang A, yaitu 1. Dari berapa? Dari pangkat totalnya, yaitu 2. Dan yang ini, ini kombinasi dari pangkat yang A, yaitu pangkat 0. Dari 2. Nah, begitu ceritanya. Oke. Dan ini bebas sebenarnya. Kalian boleh melihat patokannya dari yang ini nih, maksud aku. Yang ini di beberapa literasi, yang ini kalian bisa menggunakan patokan dari B pangkatnya, sehingga ini bisa kita tulis kombinasi 0 dari 2, dan ini kombinasi 1 dari 2, dan ini kombinasi 2 dari 2. Nah, yang ini patokannya adalah untuk pangkat yang B. Oke, lagi ya. Kalau nggak percaya kombinasi 2 dari 2, tentu kalian masih ingat cara menghitung kombinasi 2 dari 2. Cara menghitung kombinasi 2 dari 2, ini aku kasih border dulu. Kombinasi 2 dari 2 itu berarti 2 faktorial dibagi
2 kurang 2 faktorial, 2 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, ini sama dengan 1 ya. Ini coret-coret, 0, 2 kurang 2, 0, 0 faktorial 1, berarti 1. Ini tentu nilainya sama kayak kombinasi 0 dari 2, gitu. Ya kan? 2 faktorial per 2 kurang 0, 2 kurang 0 faktorial kali 0 faktorial. Nah, sama dengan ini 2 kurang 0, 2. Nah, ini coret ya, sama dengan 1 juga. Nah, artinya sama saja. Oke. Oke, nah sekarang kita lihat satu lagi ya. Satu lagi untuk mengecek. Untuk melihat yang ini deh. Yang pangkat 4. Di sini A ditambah B pangkat 4. Kalau kita uraikan berarti koefisiennya 1 kali A pangkat 4 kali B pangkat 0 ditambah 4 ya. 4 kali A pangkatnya 3 kali B sekarang pangkatnya 1 ditambah 6 kali A pangkat 2 kali B pangkatnya habis pangkat 1 terus pangkat 2 ditambah koefisiennya 4 ya, ini 4 kali A pangkatnya A tadinya 2 berarti berkurang jadi 1, sedangkan B-nya pangkat 2 sekarang nambah jadi pangkat 3 ditambah terakhir 1 koefisiennya 1 kali sekarang B-nya urut ya, A-nya tadinya pangkat 1 sekarang habis A pangkat 0 kali B pangkat 4. Oke. Biasanya yang ini yang B pangkat 0 maupun yang A pangkat 0 tidak dituliskan. Kenapa? Karena setiap bilangan diasumsikan B ini tidak sama dengan 0, maka B pangkat 0 itu sama dengan 1, sehingga nggak perlu ditulis. Nah, ini seharusnya kayak begini tuh nggak perlu ditulis. Karena seharusnya di sini ada A pangkat 0, tapi nggak perlu ditulis kan, karena A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, ini tapi karena ini ditulis hanya untuk menunjukkan koefisien, hanya untuk menunjukkan hubungan antara koefisien ini dengan binomial Newtonnya. Nah, koefisien 1 ini berarti ini kombinasi dari, kamu lihat pangkat A-nya yaitu 4. Terus ini pangkat utamanya, ya kan? Pangkat utamanya yaitu 4. Oke? Nah, ini ini yang di sini koefisien untuk 4. Ini kombinasi, kamu lihat A pangkatnya. Berarti ini 3 dari 4. Nah, sedangkan yang ini kombinasi 2 dari 4. Nah, yang 4 ya. Kemudian yang ini kombinasi dari tentu dari 1 4. Kombinasi 1 dari 4. Nah, sedangkan yang 1 ini kombinasi A-nya pangkat 0 ya, berarti 0 dari 4. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang perlu kalian pahami bahwa ini namanya suku ya. Ini namanya suku. Ini namanya suku. Ini suku, ini suku, ini suku. Nah, perhatikan di sini, kalau pangkat 5, berarti dia akan ada 5 suku. Oke. Kalau pangkat 5, berarti dia akan ada 6 suku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dia pangkat 6, berarti dia akan ada 7 suku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke? Jadi, kalau ada A ditambah B pangkat N, tentu dia akan ada N ditambah 1 suku. Nah, sekarang kita akan coba merumuskannya ya. Kita pakai yang A pangkat 4, A tambah B pangkat 4 dulu. Ini A ditambah B pangkat 4. Nah, berarti dia akan ada 5 suku. Oke, kita anggap suku pertama kita tuliskan U1 ya. Ini bukan barisan dan deret, tapi ya lagi pengen nulis U1 aja ya, nggak apa-apa dong, U1 ya. Berarti U1 itu akan ada koefisien A-nya pasti maksimal, pangkatnya maksimal, yaitu pangkat 4.
dan B-nya pangkat 0 gitu. Nah, ini suku 1. Sehingga koefisiennya adalah tinggal kombinasi. Nah, berarti ini kombinasi 4 dari 4. Oke, sekarang kalau U2. Berarti A-nya pangkat 3. Nah, kamu tinggal menghubungkan ini aja nih. Nih, ini sama ini. 3 kan? Berarti di sini kombinasinya 3 dari 4. Ini B-nya berarti pangkat 1. Karena biar jumlahnya 4. Bingung nggak? Oke, lagi ya. Berarti kalau U3, suku ketiga, berarti di sini nanti A-nya pangkat pangkat 2. Terus berarti B-nya nanti karena jumlahnya harus 4 berarti B-nya pangkat 2. Nah, ini kombinasinya berarti tinggal 2, 4. Kemudian kalau U5 habis U3 U4 ya. Berarti nanti ini A-nya pangkat nih ya, karena ada 5 suku. Berarti suku keempat berarti A-nya pangkat 1. Sehingga B-nya pangkat 3. Nah, ini kombinasi 1 dari 4. Sedangkan U5 berarti di sini ada A pangkat 0, B-nya pangkat 4. Kemudian ini kombinasi 0 dari 4. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, sehingga kalau dari sini kita bisa bikin formulanya. Formulanya adalah langsung aplikasi ya. Misalkan ada A ditambah B pangkat 8. Nah, diminta untuk menentukan koefisien suku ke-5. Nah, karena ini suku ke-5, iya. Oke, caranya gimana? Caranya adalah kalian harus benar-benar ngeh kalau dia pangkat 8, berarti akan ada berapa suku? Iya, akan ada 9 suku. Yang ditanya adalah suku ke-5. Maka variabel yang ada, ini suku ke-5, variabel A-nya tentu pangkat, nih tinggal lihat ya, ini 9, ini 5. Berarti di sini harus pangkat 4, karena 4 tambah 5 sama dengan 9. Kalau A-nya pangkat 4, berarti B-nya pangkat 5. Sehingga koefisien dari suku ke-5 itu tinggal kombinasi 4 dari 8. Nah, yang ditanya adalah ini kan. Gitu. Jadi, koefisien suku ke-5 sama dengan ini. Kombinasi 4 dari 8. Tinggal 8 faktorial dibagi 8 dikurang 4 faktorial dikali 4 faktorial. Sama dengan 8 faktorial dibagi 4 faktorial kali 4 faktorial. Sama dengan 8 kali 7 kali 5 kali 6. Salah. Balik ya. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial. 4 faktorial yang ini kita uraikan. 4 kali 3 kali 2. Dan ini bisa kita coret, kita bagi sama dengan 1, sedangkan 4 dan 2, 8, gitu kan? Yang ini 2, gitu, berarti sama dengan 70. Nah, inilah koefisien untuk suku ke-5 pada pada uraian dari A ditambah B pangkat 8. Begitu. Kita akan coba untuk membuat formulanya ya. Nah, ini A ditambah B pangkat N. Nah, sehingga akan ada N ditambah 1 suku.
suku pertama di sini A ya, karena variabel yang pertama A, pangkatnya maksimal ya kan, N ya, kali B-nya tentu pangkat 0. Koefisiennya kombinasi N dari N. Kemudian untuk suku kedua, berarti ini A, pangkatnya, karena suku kedua, berarti N-nya berkurang 1. Nah, ini ya, N berkurang 1. Kemudian B-nya pangkat 1, jadi. Dan kombinasi ini N dikurang 1 dari N. Kemudian untuk suku ketiga, berarti ini akan ada A pangkat N dikurang 2. Ya. Nah, kemudian B-nya pangkat 2. Sehingga ini koefisiennya kombinasi N dikurang 2 dari N. Dan seterusnya, kalau misalkan ditanya suku ke-7, berarti ini A pangkat N dikurang, nah lihat pola keterhubungannya. Berarti di sini, iya, N dikurang 6. B-nya pangkat 6. Di sini kombinasi N kurang 6 dari N. Begitu. Oke? Oke, mari kita coba aplikasikan langsung. Misalkan A ditambah B pangkat 8. A ditambah B pangkat 8 akan ada 9 suku. Lalu misalkan yang ditanya adalah suku ke-5. Sehingga U5 itu koefisien A-nya pangkat berdasarkan pola yang ada di sini. Berarti N dikurangin, nah, kurangin 4 ya. Oh ya, N-nya berapa? N-nya 8 ya. Langsung aja kita isi 8. Dikali, nah, B-nya pangkat 4. Kombinasi 8 dikurang 4, 4 dari 8. Sehingga tinggal kalian hitung sendiri kombinasi 4 dari 8. Tadi sudah dihitung ya, dikali A pangkat 4 kali B pangkat 4. Oke, lebih mudah mana? Cara yang sebelumnya atau cara menggunakan formula? Silahkan kalian pilih untuk cara yang menurut kalian lebih mudah. Nah, untuk latihannya akan disajikan di video yang lain karena mengingat durasi biar tidak terlalu panjang dan tidak terlalu bosan. Kalau kalian masih bingung dan ada pertanyaan, silahkan berikan pertanyaan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.